Halo semuanya, di video kali ini saya akan menghitung ya proyeksi dividen yang akan dibagikan oleh saham-saham kapal. Ada SMDR, ada Temas, ada TPMA, dan mungkin HAIS dan kawan-kawan. Jadi itu yang akan saya ulas di video kali ini. Dan berapa nominalnya ya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, check this out. Oke, jadi saya tag video ini di tanggal 23 Januari 2024 jam 12 lebih 8 menit atau break sesi untuk perdagangan tanggal 23. IHSG-nya turun 0,33 kalau kita lihat ya. Salah satu halnya adalah BCA turun lumayan ya, turun lumayan yaitu sebesar berapa ya? Kalau kita lihat ya Bank BCA itu turun 1%. Memang hanya 1%, cuman ini porsinya Bank BCA kan besar ya, jadi pengaruh ya. BRI 1,3, jadi top market cap 2 di Indonesia aja turunnya segitu dalam ya. Buat yang belum join ke member, silahkan linknya ada di deskripsi. Salah satunya ada Breeze, dan kita sudah mention di channel free, bahkan ya di channel free kita sudah mention, yaitu di saat kemarin kondisinya ya. Ini kondisinya masih harga 2070, saya mengatakan ya kali nggak ke 2100, dan hari ini sempat sampai ke 2150 bahkan ya. Oke, jadi itu silahkan linknya ada di deskripsi, dan yang mau join ke channel free juga linknya di deskripsi. Tiap pagi kita share ya list akumulasi. Oke, saham-saham yang masuk transportasi ya. Jadi ada beberapa industri di Bursa Efek, ada 11. Untuk industri yang kapal-kapalan yang saya maksud itu masuk sub industri logistik dan delivery ya, pengiriman. Ada 25 ya perusahaan, ada Aksi, BTLA, BLTA, DEAL, LP, GTRA, HAIS, dan kawan-kawan gitu. Kalau hubungannya dengan kapal yaitu kita coba yang pertama. DEAL ini saya kurang tahu. DEAL ini sektornya apa ya? DEAL, Dewata. Oh, ini logistik pengantaran pemantauan, tapi sahamnya masuk dalam pemantauan khusus dan harganya 12. Jadi kita langsung skip aja. Oke. Lanjut, selanjutnya adalah LP. Nah, kita lihat ya, LP. LP Pelayaran Nasional Ekaliana Purnamasari. Oke. Secara profil perusahaan kita cek. Perseroan didirikan 1992 di Ambon, bergerak di bidang pelayaran rakyat dan Nusantara dengan armada landing craft tank 100 DWT bernama LCTEK. Oke, bla 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 bla. Oke, ini dengan dukungan armada di atas, perseroan mampu memberikan layanan di bidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, engineering, production, konstruksi, dan training development. Oke, ini oke sih. Oke, kita lihat ya, ini kapal. Labanya tuh cukup drastis ya di tahun ini. Ya, kalau kita lihat secara profil perusahaan baru listing hitungannya ya di 2022 Agustus ya. Secara histori mereka dividen payout rasionya ada 15%. Kalau kita lihat 2022 baru IPO, 2023 langsung bagi dividen ya. Jadi hal yang bagus menurut saya, dan ini potensinya akan bagi dividen lagi. Untuk LP. Nah, ini kita lihat ya, hitung ya. Labanya sampai kuartal ketiga itu 42 tambah 12 tambah 92 itu di 146. Ini udah melampaui tahun lalu 103 ya. Jadi let's say labanya di kuartal 4 tambah 4 miliar aja, jadi 150 M semisal ya. Sedangkan dividen payout rasio mereka itu 15%. Nah, ini kita bagi dulu dengan harganya dengan jumlah lembar yaitu 7,41. Terus kita kali dengan 0,15. Nah, ini potensi dividennya ya 3 per lembar. Tahun lalu dividennya 4,18. Jadi harusnya ini lebih tinggi sih. Lebih tinggi. Kemarin 4,15. Kemarin kalau kita lihat 103 dibagi dengan 7,41. Labanya 13,9. 13,9. Bentar. Corporate actionnya kemarin 4,18. 4,18 bagi 13,9. Wow, 30% dividennya ternyata.
30% kalau kita asum labanya 150M dibagi dengan jumlah lembar 7,41, 20 kali 0,3 kan bagi dividen 6 per lembar ya. Ini menurut saya sangatlah bisa dibagi ya. Kalau bagi 6 per lembar, 6 dibagi dengan harga sekarang, dividen yieldnya 2%. Menurut saya lumayan ya. Kita tulis dulu satu persatu. Oke. Nah ini kita hitung LP. LP dividennya adalah senilai berapa tadi? 6 per lembar. Sedangkan dividen yieldnya senilai 2%. Oke, ini ya perhitungan kita. Yang pertama ada LP. Lalu selanjutnya, yang kedua kalau kita lihat ada GTRA, Grama Prima Sukses Mandiri. Ini GTRA. Logistik juga pengantaran. Kalau kita lihat ini kayaknya truk deh. Berbatas kegiatan usaha dalam bidang angkutan bermotor. Oke, jadi skip karena fokusnya yang di kapal. Hais, nah ini Hais ini kalau nggak salah tongkang ya kapalnya ya, salah satu kapalnya ya. Kapal-kapal yang mereka itu logistiknya tongkang. Ntar kita lihat secara profil angkatan laut ya, Siupal, Didikan dari Kalimantan Selatan, Hasnur Group Pelayaran. Ini kalau nggak salah juga yang punya klub Barito Pasifik ya. Dividennya lumayan kuat. Tahun lalu itu 13,25 tahun lalu. 13,25. Oke, kita hitung dulu ya EPS tahun lalu berapa. 13,25. Oke, EPS-nya 44. 44 bagi 44. Sama dividen payout rasionya 30% ya kalau saya hitung ya. 30%. Dengan laba sekarang, labanya naik dibandingkan tahun lalu sampai kuartal ketiga. 50 tambah 37 tambah 31, 118. Ini sudah melampaui tahun lalu. Tahun lalu 116 miliar labanya. Dengan asumsi ini let's say laba mereka di angka berapa ya? 15 lah. Let's say 130 ya, tambah 12 aja deh, tambah 12 M. 130 M ya, semisal laba mereka dibagi dengan jumlah lembar 2,63, labanya 49, kita kali dengan 0,3. Nah, dividen yieldnya potensinya sekian. Dividen per lembarnya. Hais itu potensinya dividennya adalah senilai Hais divnya senilai 14,83 per lembar. Dengan dividen yield senilai kalau kita hitung ya dengan jumlah lembar harga sekarang 230, 6%. Wow, ini lumayan tinggi ya, termasuk ya. Ini termasuk tinggi Hais. Lalu selanjutnya ada Hais, HATM enggak, Jaya enggak, Kejen enggak, Kelas. Oke, kita lihat Kelas. Oke, 83 harganya secara profil perusahaan baru listing kalau nggak salah ya 2023. Perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen KKK untuk barang umum. Oke, armada takbut. Nah, ini juga takbut tongkang sama dengan Hais ya, pasir kuarsa. Nah, ini oke, ini bisa juga yaitu Kelas. Labanya tahun lalu hanya 23, tahun ini sampai kuartal 3 itu sudah 16 tambah 7. Udah 23 ya, udah sama. Tahun ini udah sama, tapi ini perusahaan baru IPO, jadi kita belum bisa ya mengetahui ya ada bagi dividen apa enggak. Jadi Kelas kita skip dulu. Secara profil dia IPO di harga 146, harganya sekarang di 83. Oke, menarik untuk dilihat ya siapa underwaternya. Underwaternya itu Panin Sekuritas. Nah, ini bisa dicek ya bagaimana historinya Panin dan diukur ya sejak 12 Juni sampai sekarang di awal Januari mereka sudah buang barang belum. Ya sudah, itu aja mungkin yang bisa saya bahas untuk Kelas. Selanjutnya ada Laju enggak ya, oke, Mitra, MPXL, Nelly. Nah, ini Nelly, kita bahas juga Nelly. Nelly kapal-kapalan ini.
Oke, labanya lumayan bagus ya dibandingkan tahun lalu, sangatlah bagus kalau saya melihat ya. Tahun lalu 126, tahun ini sudah 150 lebih ya. Jadi ada kenaikan yang signifikan. Secara profil perusahaan dividennya wow, rajin juga. Ya, tahun lalu mereka bagi dividen itu 25. Nah, tahun ini sudah 15 udah bagi dividen interim. Jadi ini potensi mereka bagi dividen gede ya. Tahun lalu 25, oke. Tahun lalu 25 itu payout rasionya berapa? Kalau kita hitung 126 dibagi dengan 2,35 53. Berarti 25 bagi 53 hampir 50%, 47 lah ya. Let's say 40% lah. 40%. Kita hitung labanya sekarang 178 ya, sudah melampaui. Let's say tahun ini genepin jadi 200 lah ya. Let's say cuma tambah 22M, 200M ya labanya dibagi dengan jumlah lembar 2,35, hasilnya 85 kali 0,4 aja deh. Nah, dividennya 34 dan sudah bagi dividen senilai 15. Oke, kalau kayak gini kita nulisnya gini. Apa ini tadi? Nelly dividennya potensinya total adalah dividen totalnya senilai berapa tadi? 34 per lembar. Sudah bagi dividen itu div interim senilai berapa? 15 apa 10? 15, sudah bagi 15 ya. Jadi potensinya kurang. Nah, gini ya. Jadi potensinya kurang 34 kurangi 15, kurang 19. Nah, dividen yieldnya kita hitung 2 ya. Kalau total dengan harga sekarang 34 dibagi dengan 520 hasilnya 6,5, lebih tinggi dikit dibandingkan HIS. Tapi kalau dividen yang kurang aja, dividen yield yang kurang satunya kalau kita hitung ya dari 19 dibagi dengan 520 hasilnya 3,6. 3,65. Oke. Masih make sense sih. Nelly masih oke, bahkan lebih tinggi dari LP. Labanya luar biasa ternyata Nelly. Oke, selanjutnya setelah Nelly udah Pura enggak. Oke. Tinggal ini ya dua nama besar ya, SMDR, Temas, TPMA di sini tidak ada. Kita bahas juga lah. TPMA dulu deh. Transpower Marine. Ini juga perusahaan kapal. Merupakan perusahaan yang berbasis mengoperasi berbagai jenis kapal ya. Ini udah. Secara profil perusahaan mereka rajin bagi dividen, bahkan tahun lalu 60 per lembar, tahun ini udah bagi dividen interim 30. Udah bagi dividen interim 30 dan labanya lebih dibandingkan tahun lalu sekarang udah. Tahun lalu itu berapa tadi dividennya? 60. Oke, kalau berdasarkan laba tahun lalu saja 60 itu berapa per lembarnya? Berapa payout rasionya? 223 dibagi dengan jumlah lembar 2,63 84. Oh, 60 bagi 84,8. 70% dividen payout rasionya, termasuk paling tinggi ya ini ya DPR-nya ya, dividen payout rasio dibandingkan perusahaan-perusahaan lain sejauh ini. 70%. Nah, kalau kita pakai asumsi 60% aja deh. Nah, labanya kita 204. Let's say labanya 230M aja deh. Dibagi jumlah lembar 2,63 87 kita kali 0,6 ya 52. Malah turun ya, 52 ini sudah bagi 30 loh. Terlalu kecil nih menurut saya proyeksinya. Jadi mungkin labanya senilai 73 tambah 63 tambah 68, let's say di 250M lah ya. Kita bagi dengan jumlah lembar 2,63 ya ini 95. Kita kali dengan 0,65. Nah, bagi dividen totalnya 61 proyeksi saya ya. Ini lebih bisa masuk akal karena dividen payout dividen interimnya sudah tinggi termasuk.
udah 30. Jadi perusahaan merasa wah ini dividennya pasti akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu 60. Dan kalau total ini senilai 61 make sense, masih lebih dikit satu. Kita hitung TPMA, potensi dividen totalnya itu senilai 61 dengan asumsi tadi ya, labanya 250 M dalam 1 tahun. Dividen interim sudah bagi senilai 30. Jadi kurang 31. Oke, dengan proyeksi seperti itu dividen yieldnya jikalau 61 31,7 lah. Oke, dengan 61,7 dibagi dengan jumlah lembar sekarang 665. 9% loh, gede banget ini, paling gede nih. 9,3%. Kalau kurangnya itu 31,7 dibagi 665. Ini aja juga gede ya, termasuk ya 4,77 TPMA. Lalu selanjutnya SMDR. Nah, ini dua saham ya yang paling familiar, SMDR, Temas ya. Secara corporate action kalau kita cek, bentar. Oke, secara corporate action dividennya oke. Mereka RUPS kemarin Juni dan Juli, berarti ini masuk dividen final. Ini termasuk interim 4 per lembar. 4 per lembar termasuk dividen interim. Labanya turun drastis dibandingkan tahun lalu SMDR. Kita lihat ya, tahun lalu itu bagi dividen berarti 30 tambah, bentar, Juli ya ini doang 30 per lembar. 30 tahun lalu 30. 3316 dibagi dengan jumlah lembar 16,38. 202 30 bagi 202. 15% lah ya labanya. Nah, tahun ini 15%. Tahun ini labanya turun drastis 985, let's say labanya di 1100 kali ya. Bentar, kalau 1100 doang 985 kurang 115, masih kecil ya, 1150. Nah, ini masih kecil ya. Oh, bisa aja sih karena ini aja udah 200 ya. Mungkin ini labanya mungkin di 1150 miliar atau 1,1 T tahun ini, turun drastis ya. Karena di tahun ini aja kuartal ketiga mereka hanya 209 M. Kecil sih. Jadi ini masih make sense. 1150 dibagi dengan jumlah lembar 16,38 70. Kita kalikan dengan berapa? 15%. Ya dividennya 10. Tadi udah bagi 3. Wah, ini termasuk paling kecil menurut saya. SMDR dividen totalnya itu di 10,5 lembar. Dividen interimnya di 3. Jadi kurangnya itu di 7,5. That's why dividen ini ya menjadi kalau total bagi dengan 366 2,88. Terus kalau yang kurang doang 7,5 bagi dengan 366 2%. Nah, ini mungkin paling kecil ya menurut saya. Untuk ukuran nama-nama besar ini ya malah sejajar dengan LP ya. SMDR. Oke, selanjutnya setelah SMDR yang terakhir adalah Temas, Tempuran Mas. Temas. Corporate action. Oke, bagi dividen tahun lalu ini habis stock split ya tahun ini ya, Mei 2023. April ya ini 80 sebelum stock split. Oke, labanya kemarin 80 bagi dividennya, sorry.
1365 dibagi dengan 57,05 23, dan ini sebelum setelah stock split ya, udah disesuaikan. Tapi kalau ini kan sebelum stock splitnya 1/10, jadi let's say ini 8 per lembar. Ntar ini aja mending, labanya 1365. Oke, ini aja current share outstandingnya kita bagi 57,05 dibagi dengan 10. Ya ini 5,705. Ya ini 1365 dibagi dengan 5,705. Labanya ini 239. Kemarin 80 bagi 239. DB payout rasionya 33%. Kalau sekarang 33%, labanya bisa dikatakan turun juga sama dengan SMDR. Ini udah 632, tapi untuk melampaui tuh too big ya, terlalu besar, dan menurut saya agak berat untuk melampaui, nyamai dulu aja agak berat 2022. Jadi potensi kalau 2002 kuartal 4 let's say tambah 268 biar genap 900. Ini aja agak berat ini. Soalnya 268 ini belum pernah di tahun ini ya. Let's say tambah 150 deh. Nah, labanya 782 dibagi dengan 57,05. 13 per lembar dividennya. Potensinya sekian. Dengan asumsi ya labanya per tahun 782 doang. Nah, itu aja udah agak berat gitu untuk si Temas. Dividen totalnya kemungkinan di angka 13,7. Terus dividen yieldnya berarti senilai, kalau kita hitung 13,7 dibagi dengan 163. 8% ini aja udah gede banget. Oke, jadi ini ya proyeksinya. Yang paling besar adalah si TPMA sih menurut saya. TPMA gede banget ya. Labanya juga kalau kita lihat TPMA di tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan ya. Labanya mengalami kenaikan yang signifikan, which is good. Terus secara harga pun secara 3 tahun terakhir ini ya masih oke. PI di angka 6, PBV 1,24. Jadi menurut saya ini perusahaan yang bagus untuk TPMA. Net profit margin pun masih 26 ya, bagus banget ya. Tuh ya, menurut saya yang paling gede ya TPMA, kedua Temas ini dengan kondisi yang agak berat. Labanya juga turun sama dengan SMDR ya. Cuman kalau saya melihat daripada SMDR dan Temas, Nelly menurut saya malah. Nelly menarik Nelly dengan kondisi sekarang PI-nya di 5, PBV 1,71. Harganya 520 mungkin. Ya. Ini sedang uptrend juga. Net profit marginnya bahkan 51%. Nelly menarik menurut saya setelah si TPMA. Jadi itu ya, ini proyeksi-proyeksi dividen yang akan dibagikan di tahun 2024. Nah, saya bisa salah dan ini hanya berdasarkan proyeksi kecil dengan asumsi kuartal 4-nya sangatlah konservatif ya, kecuali si Temas ya. Temas tadi menurut saya udah sangat optimis sih dengan proyeksi segitu ya. Jadi itu semoga bermanfaat dan perlu diketahui lagi, perlu dianalisa ulang untuk proyeksi ini. Saya bisa salah juga, dan jika lo ada perbedaan pendapat boleh tulis juga di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.